Polda Metro Jaya mengumumkan siaga 1 usai penggeledahan di 12 lokasi berbeda. Ya teman-teman, ini sedang geger ya teman-teman, di mana kepolisian melakukan penggeledahan secara masif di 12 lokasi berbeda di Jakarta hingga Sentul Bogor yang dilakukan oleh penyidik Kortas Tipikdor Polri dan Disrenkimsus Polda Metro Jaya sepanjang Rabu hingga Kamis pagi. Penggeledahan ini berskala besar, teman-teman ya, berkaitan langsung dengan penanganan 3 mega kasus korupsi kakap, yaitu korupsi pengadaan batu bara yang memicu pemadaman listrik, blackout, korupsi PT Asabri, dan penyelesaian utang PT CBS kepada anak perusahaan Krakatau Steel. Dari hasil penggeledahan ini di salah satu tempat, yaitu restoran The Clan dan Coin Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan, petugas berhasil menyita uang tunai sebesar 7 miliar serta puluhan dokumen elektronik. Sementara itu, dari penggeledahan di perumahan Parahyangan Golf 2 Sentul Bogor ini, penyidik menyita barang bukti fantastis berupa 74 kg emas batangan dan uang tunai 4,7 juta dolar US dollar ya, dan 14 juta dolar Singapura dengan total aset sitaan 476 miliar. Pada Kamis siangnya ini sebuah mobil taktis Brimob tiba di Polda Metro Jaya membawa tambahan koper berisi emas serta membawa 1 orang yang langsung digiring ke dalam gedung pemeriksaan. Hingga saat ini pihak kepolisian bersama Kejaksaan Agung masih terus mendalami konstruksi perkara dan memeriksa saksi secara maraton. Nah, yang menarik teman-teman, usai penggeledahan kasus yang ditangani Kejagung, anggota TNI berlaras panjang ini ya bersenjata lengkap langsung menggerebek Polda Metro Jaya, mendatangi Polda Metro Jaya. Ada apa ini? Nah, kita simak dulu teman-teman ini videonya ya. Ngeri teman-teman. Tuh kan teman-teman, jadi ya mau gimana pun emang ini sedang terjadi pergesekan teman-teman, sedang terjadi pertikaian. Wah, ini kan markas besar Polda Metro Jaya teman-teman, itu sudah seperti tempat sucinya bagi kepolisian kan. Nah, ini TNI datang subuh-subuh teman-teman, informasinya dengan bersenjata lengkap. Orang bertamu kan yang minimal informasikan, ini langsung datang bersenjata lengkap, yang gimana publik nggak gentar ya, gimana publik nggak kaget teman-teman ya. Hari ini kita bakal lihat dulu bagaimana kondisi terkini di Polda Metro Jaya, apakah masih ada pasukan TNI di sana ya yang bersiap siaga atau seperti apa nih teman-teman ya informasinya. Nah, tanpa panjang lebar teman-teman, kita bakal langsung simak informasi berikut ini. Saya sebenarnya suka kalau dua politisi itu bertengkar, orang dekatnya Pak Prabowo bermusuhan lalu saling bongkar korupsinya, bagus. Kalau saya bongkar aja, sang satu bongkar, satu bongkar biar hancur. Setan ketemu setan daripada bergabung lalu saling melindungi.
Malamnya jagain rumah Jampitsus, paginya geruduk Polda Metro Jaya. Mohon izin Dan, ini ada apaan sih? Jadi tadi pagi tuh Brimo-Brimo pada berjaga di area Polda Metro Jaya. Ngapain? Pawai? Ya enggak lah. Mereka lagi bersiaga karena sedari subuh tadi mereka kedatangan tamu istimewa, yaitu rombongan TNI, bahkan selevel jenderal pun ikut. Kabarnya, puluhan anggota TNI itu datengin Polda buat jemput saksi kasus yang menyeret Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah. Tapi Kapus Pen TNI udah bantah soal ini. Oh, jadi datang ke Polda Metro Jaya itu cuma buat silaturahmi aja ya? Rame-rame di Polda Metro Jaya ini bersamaan dengan penggeledahan sebuah kafe di Jaksel dan rumah mewah di Sentul oleh pihak kepolisian. Nggak main-main, barang bukti yang ditemuin polisi nilainya hampir setengah triliun rupiah. Punya siapa aja tuh? Nah, jadi ini semua tentang penggeledahan kasus TPPU biasa atau ada yang lagi marah karena ketenangannya terganggu? Sejumlah pria berseragam resmi TNI mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Jakarta pada Kamis, 9 Juli dini hari. Dilansir dari Tribunnews.com, para pria berambut cepak tersebut membawa senjata laras panjang. Tepatnya pukul 3.40 menggunakan sekitar 8 mobil. Informasi yang diperoleh dari sumber kredibel tersebut kehadiran mereka untuk menjemput saksi yang diperiksa dari penggeledahan. Tidak dijelaskan alasan penjemputan saksi tersebut. Mereka terlihat berada di luar pagar gedung di Treskrimsus yang berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan. Kedatangan sejumlah anggota TNI ini setelah penggeledahan yang dilakukan polisi pada Rabu sebelumnya. Di lokasi juga tampak personil Polri termasuk anggota Brimob berjaga di depan pagar gedung. Namun dilaporkan mereka sudah meninggalkan lokasi pagi harinya. Rekan-rekan media, hari ini kami akan menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim gabungan dari Kortas Tipikor bersama Polda Metro Jaya dalam melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi meliputi suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Ada beberapa lokasi saat ini secara serempak dilaksanakan penggeledahan, termasuk di lokasi sekarang di Cafe The Clan dan Koin Money Changer. Ini kaitan tentang dugaan korupsi blackout batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan. Rangkaian penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan di dalam mencari, mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Secara lengkap nanti akan disampaikan oleh Bapak Kakortas Tipikor Mabes Polri. Sehingga dari proses penyelidikan dan penyidikan menuju kepada 8 titik yang tadi disampaikan, beberapa yang dilaksanakan tempat penggeledahan. Penggeledahan adalah guna untuk mencari, menemukan barang bukti untuk memenuhi tindak pidana yang sedang dipersangkakan. Ya. Untuk penggunaan kekuatan personil itu sebagai antisipasi dan itu merupakan bagian dari standar operasional prosedur yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Rekan sekalian, kami menghimbau kepada seluruh pihak untuk kita sama-sama menghormati proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kami menyampaikan kepada siapapun
yang mencoba menghalang-halangi dalam proses penyidikan dapat diproses berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Polda Metro Jaya dan Mabes Polri tetap mengacu kepada azas profesionalitas, proporsional, dan akuntabel, dan semua tindakan kepolisian ini dapat dipertanggungjawabkan. Jampitsus, polisi, dan TNI. Kita bahas kasus penggeledahan hari ini, teman-teman. Kabar soal Jampitsus dan penggeledahan polisi gerak cepat. Ada koper uang, ada emas puluhan kilo, ada tentara, ada kabar penggerudukan markas polisi. Kita mulai dari yang terbaru. 8 Juli kemarin, tim gabungan Kortas Tipikor, Polri, dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi dari sebuah kafe di Cipete dan satu money changer. Dan di situ disita uang berbagai mata uang senilai sekitar 67 miliar rupiah. Terus dari rumah di Sentul ditemuin emas batangan puluhan kilogram dan uang asing sekitar 74 kilogram emas dan falas sekitar 476 miliar rupiah. Nah, kenapa nama Jampitsus Febri Ardiansyah ikut disebut, teman-teman? Karena beberapa lokasi itu diduga terkait dengannya, terafiliasi dengannya. Tapi ini yang wajib kita tekankan juga. Sampai video ini gua buat, Febri belum jadi tersangka dan polisi sendiri juga masih negesin belum pernah menyebut siapa pemilik lokasi tersebut, serta tetap memakai asas praduga tak bersalah. Nah, yang bikin makin rame ketika penggeledahan berlangsung, rumah Febri ini dijaga sejumlah prajurit TNI dan ini juga udah dijelasin. Menurut TNI, penjagaan itu katanya dilakukan atas permintaan kejaksaan berdasarkan Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan terhadap jaksa, dan mereka juga negesin itu bukan buat menghalangi penyidikan katanya. Nah, next sekarang geser ke hari Kamis dini hari, muncul kabar yang bikin heboh. Sejumlah orang sekitar 50-an diduga dari kalangan tentara mendatangi Polda Metro Jaya, tapi Mabes TNI bantah kabar ini. Mereka bilang nggak ada tuh prajurit TNI yang datang ke Polda Metro Jaya terkait perkara ini. Tentu buat gua justru disinilah momen seperti ini kita diuji. Biarkan setiap lembaga menjelaskan posisinya dan biarkan yang belum terbukti tetap pada tempatnya sebagai dugaan. Dan itu dia, teman-teman. Kita lihat ke depannya. Ya, teman-teman, sudah kita simak ya informasi lengkapnya terkait kedatangan tim atau prajurit bersenjata ke Polda Metro Jaya. Kita justru mendengar ini pendapat para ahli terkait hal ini. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, teman-teman ya. Kita doakan saja, dan kalaupun misalnya terjadi sesuatu, mudah-mudahan nanti kita dapat juga berita terbaru. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.